Shalom, good morning all children. How are you today? I am great, good student. Welcome to Harapan Bangsa 2 School Batam. Before we learning, let's prepare our Bible. Okay, prepare your Bible. Siapkan Alkitabnya di rumah, karena kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Next, prepare your book, your pencil, your rubber, all your school equipment. Oke, siapkan semua peralatan sekolahnya. Oke, good student. Now let's pray together. Close your eyes and fold your hands. Dear Jesus, we thank you, Lord, for your blessing. This time we want to learn together. Bless us with your wisdom so we can understand and your will be done in our life. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name, we are ready for learning today. Haleluya. Amen. Oke, good student. Kita nyanyi dulu bersama-sama ya. Oke, nyanyi dengan suara yang keras. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami. Ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuji
seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupku. Oke, all student, kita masuk ke pembelajaran kita selanjutnya setelah penilaian harian 2 kita selesai lakukan. Oke, buka buku barunya di halaman 38. Oke, buka buku barunya di halaman 38. Kita masuk bab 5, teladan tokoh Alkitab. Nah, di situ kegiatan menyanyinya ada Kidung Ceria 194, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Kita akan dengarkan sama-sama bagaimana lagunya ya. Oke, semuanya. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Selanjutnya anak-anak teacher, yang bagian B, bacaan Alkitab ini yang akan kita baca di sepanjang pembelajaran kita di bab 5 ya. Ada 1 Samuel 16. Oke, terus Esther pasal yang kelima, Lukas pasal 2 ayat 52, Efesus 4 ayat 32, dan Kolose 3 ayat 14. Oke, yang bagian C, doa pembuka kita sudah lakukan tadi di awal. Sekarang kita masuk uraian materi. Kita akan baca bersama-sama uraian materi. Bagian A, menaati Taurat. Taurat itu apa? Taurat itu adalah firman Tuhan. Menaati Taurat. Teddy rajin ke gereja. Ia rajin berdoa dan membaca Alkitab. Teddy disukai teman-temannya. Ia baik dan ramah kepada semua orang. Rian selalu mengganggu Teddy. Anak mami, ejek Rian. Meskipun demikian, Teddy selalu baik kepada Rian. Teddy tahu Tuhan Yesus menyayanginya. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Ia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Kuasanya maha besar. Ia lahir ke dunia melalui rahim Maria.
Maria dan Yusuf menjadi ibu dan ayahnya. Seperti anak-anak Yahudi lainnya, Yesus juga diajar tentang hukum Tuhan yang disebut Taurat. Jadi, hukum Tuhan itu disebut Taurat. Selanjutnya, ayahnya Yusuf mengajarnya sejak ia kecil. Yesus tidak hanya belajar Taurat, ia juga melakukannya. Yesus menaati semua nasihat dan didikan ayahnya. Kita baca ayat Alkitab Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sekali lagi kita baca ya. Semuanya ayat ini Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di bagian A ini anak-anak teacher semuanya kita melihat teladan tokoh Alkitab yang menaati Taurat adalah Tuhan Yesus. Juga sebelumnya ada tadi seorang anak namanya Teddy. Dia juga melakukan Taurat Tuhan. Dia rajin berdoa dan membaca Alkitab serta melakukan firman Tuhan. Di bawah daripada gambar. Nah, bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan kalian semua anak-anak teacher? Apakah ayah dan ibumu mengajarimu di rumah? Tentu ya. Iya. Coba ingat-ingat sejak kapan ayah dan ibu mengajarimu berdoa atau membaca Alkitab? Sejak kapan? Sejak bayi ya? Wah, semuanya luar biasa. Iya, pasti dari kecil ayah dan ibu di rumah mengajari kalian untuk berdoa atau membaca Alkitab kan? Kalau sebelum bisa membaca, pasti dibacakan oleh orang tua. Iya, tentu sangat menyenangkan berdoa bersama di rumah dan mendengarkan cerita Alkitab. Oke, kita sudah dapat 2 contoh. Yang pertama dari Teddy dan yang terutama teladan tokoh Alkitabnya adalah Tuhan Yesus yang menaati orang tuanya, ayahnya, ya ibunya. Nah, kita masuk ke dalam kegiatan pembelajaran di halaman 40 ya anak-anak teacher. Buka bukunya di halaman 40. Nah, anak-anak teacher, di halaman 40 ini kegiatan pembelajar, di situ di atas model project based learning, metode mendemonstrasikan. Yang pertama nama proyeknya adalah taati firman Tuhan. Siapa yang mau menaati firman Tuhan? Ya, semuanya mau menaati firman Tuhan kan? Nah, sekarang yang kedua membaca Efesus 4 ayat 32. Sudah ada ya di bukunya Efesus 4 ayat 32. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, jadi yang nomor 3 ada berapa perintah Tuhan dalam ayat itu? Maksudnya ayat yang nomor 2 ya, yang Efesus 4 ayat 30 dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, anak-anak bagian A bisa tuliskan sampai koma. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Itu ditulis di bagian A-nya ya. Oke, jadi tugasnya mulai dari nomor 3 ya ditulis. Kemudian bagian B-nya apa? Penuh kasih mesra dan saling
mengampuni. Ya, sampai koma ya. Kemudian yang bagian C, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itu bagian C-nya. Oke, sekarang yang nomor 4. Apakah kamu sudah melakukannya? Melakukan yang mana, teacher? Maksudnya adalah mentaati firman Tuhan. Siapa yang sudah menaati firman Tuhan dalam hidupnya? Ya, berarti jawabannya kalau sudah, ya sudah melakukan, yaitu yang di Efesus tadi. Bersikap ramah terhadap orang lain, penuh kasih mesra saling dan saling mengampuni, sebagaimana teladan Allah di dalam Kristus yang telah mengampuni kamu, mengampuni kita semua. Jadi yang nomor 4, apakah kamu sudah melakukannya? Iya, saya sudah melakukannya. Terus ceritakan pengalaman kalian masing-masing ya. Kalau tidak muat di situ, ditulis di buku tulisnya saja ya. Dari nomor 3, berarti tugasnya nomor 3. Tadi yang ayat-ayat tadi dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian yang nomor 4, apakah kamu sudah melakukannya? Jawabannya ya, saya sudah melakukannya. Ceritakanlah pengalamanmu. Nah, anak-anak teacher semua pasti punya pengalaman bersikap ramah kan kepada orang lain, misalnya kepada orang tua, kepada teman yang baru dikenal, ataupun pengalaman mengampuni orang yang bersalah, seperti teman yang mungkin tidak sengaja menjatuhkan barang kalian atau melakukan hal yang tidak baik, tapi dia sudah minta maaf. Nah, semua anak-anak teacher pasti suka mengampuni ya kan? Itu salah satu pengalaman yang bisa kalian tulis di jawaban pengalaman yang nomor 4 ini. Oke. Kemudian yang nomor 5, apa yang kamu rasakan setelah menaatinya? Ya, setelah kalian menaati firman Tuhan untuk bersikap ramah dan mengampuni orang lain, apa yang kalian rasakan? Ya, bisa pastinya damai sejahtera, sukacita. Damai sejahtera dan sukacita. Bisa kalian tuliskan di jawaban nomor 5 ya, anak-anak teacher semuanya. Ya, kemudian yang ke-6, tuliskan janjimu. Janji apa, teacher? Berarti janjinya adalah untuk saya mau menaati firman Tuhan, karena nama proyeknya adalah taati firman Tuhan. Jadi yang ke-6, janji ini bukan hanya kepada teacher. Terlebih janji ini ya anak-anak teacher semuanya buat juga di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya semua anak-anak teacher menaati firman Tuhan. Karena orang yang menaati firman Tuhan pasti akan bersukacita dan berbahagia dan penuh damai sejahtera. Oke, itu pembelajaran kita untuk hari ini ya. Bagian pertama dalam pembelajaran meneladani tokoh-tokoh Alkitab. Oke, let's prepare our heart and pray. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pembelajaran hari ini. Tuhan sudah mengajari kami melalui pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari Tuhan Yesus yang juga taat kepada orang tuanya. Kami juga mau melakukan hal yang sama, menaati Taurat Tuhan, menaati hukum-hukum Tuhan di dalam hidup kami, supaya kami bersukacita, berbahagia, dan dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Berkati kami dengan hikmat dan pengertian, supaya kami dapat mengerjakan tugas dengan baik, dan juga menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan.
Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.